Jadi POC itu adalah kelompok yang kemudian paling bisa memanfaatkan situasi. Ketika kemudian Raja Pakubuwono II berkuasa, beliau merasa tidak mampu mengurusi Blambangan kala itu. Daerah itu kemudian diserahkan kepada POC. Dan POC rupanya itu orang cerdik. POC itu orang-orang cerdik. Bohong ya, Juma. Sabar dulu. Enggak, berarti dari Sabar dulu, saya jelasin samamu. Udah kau diam dulu. Saya jelasin samamu. Diam dulu, Chris. Saya jelasin samamu. Saya jelasin. Mampus kan? Nah, POC ini, penyembah Yesus ini adalah orang cerdik. Dia melihat situasi. Dia melihat akar permasalahan yang terjadi pada masa itu. Nilai yang dianut oleh orang-orang Blambangan itu ada nilai Majapahit lama. Apa itu? Ajaran animisme. Oleh karena itu kemudian POC tidak terus memberontak. Agar tidak terus memberontak, POC ini kemudian Blambangan harus diislamkan. Itu dulu. Saya ulang. POC ini cerdik. Supaya kemudian Blambangan ini tidak melakukan perlawanan, maka mereka sang pemberontak ini harus diislamkan. Paham ya? Paham itu dulu. Harus diislamkan. Jadi Raja Blambangan kemudian pada masa itu, Mas Alit dan keluarganya kemudian dipanggil ke Surabaya. Apa yang terjadi? Setelah itu POC dipaksa kemudian si Raja Blambangan ini untuk memeluk Islam. Siapa yang memaksanya? VOC. VOC memaksakan kemudian Raja Blambangan untuk masuk Islam. Kemudian dikawinkan dengan cucu Bupati Pusnegoro, Gresik. Itu yang tertulis di sejarah. Setelah itu apa yang terjadi ujung-ujungnya? Apa ujungnya? Dengan mudah kemudian POC mencapai apa yang mereka inginkan. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi POC itu ketika kemudian dia melihat ada situasi yang menguntungkan, maka POC melakukan apapun yang menguntungkan pihak mereka. Meskipun ada tekanan-tekanan yang mereka lakukan kemudian untuk mengislamkan seseorang, orang penting. Supaya apa? Supaya tidak melakukan pemberontakan. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya politik adu domba. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi memang diceritakan dalam sejarah, itu dipelajari memang dulu bahwasanya khusus untuk Blambangan pengislaman itu dilakukan oleh VOC. Itu memang betul. Tapi ada tujuannya. Ada tujuannya. Apa itu? Untuk menguasai hasil rempah-rempah yang ada pada masa itu. Paham ya? Ya, selamat siang Ajuin Purba. Silakan, Ajuin Purba. Kalau Bang Juma, POC ini memakai data yang ada Bible yang dia bawa, yaitu serigala berbulu domba, begitu? Iya, betul. Jadi POC atau Belanda ini itu memakai Bible karena Bible yang dia bawa, ya isi-isi Bible yang dia praktekkan waktu dia menjajah. Kelihatan ajaran kasih, tapi di dalamnya adalah kekejian, kan begitu ya? Iya, betul. Oke. Dan setelah hengkang dari Nusantara, apa yang dia tinggalkan? Kristen. Gereja. Agama apa Bang Juma yang dia tinggalkan setelah dia kabur dari kalah di Nusantara? Ya, Kristen. Dan perlu juga dipahami ya, kenapa kemudian POC ini ada kerjasama dengan beberapa raja Islam di Nusantara kala itu. Untuk apa kemudian POC ini mencari muka ke raja-raja kerajaan Islam di Nusantara? Untuk apa? Untuk memerangi orang Portugis yang Katolik. Tuh. Paham ya? Jadi POC memanfaatkan situasi untuk memerangi
Portugis yang mengajarkan agama Katolik. Karena POC kala itu kan orang Belanda tuh, Kristen Calvin, ya, Calvinix yang menjadi musuh Katolik. Jadi mereka bermusuhan di luar, masuk ke Nusantara masih bermusuhan, mereka saling rebutan, rebutan kerajaan, rebutan raja-raja, rebutan kemudian penduduk di Nusantara, sehingga kalaupun terjadi perang antara Katolik dan Kristen di Nusantara ini, mereka memiliki sekutu-sekutu dari raja-raja Islam. Ya, jadi begini Bang Zuma. Itu fakta, itu fakta. Ya, begini Bang Zuma, saya juga sebagai pelaku sejarah bisa dibilang ya, karena saya kelahiran tahun 58. Dulu sepengetahuan saya ya, waktu saya SD ya, itu nggak ada yang namanya agama disebut Kristen ataupun Katolik. Yang ada tuh cuma Nasrani. Itu aja Bang Zuma. Ya, sejak tahun 68 baru muncul Kristen. Gitu loh, kalimat Kristen dan Nasrani tenggelam. Ya. Itu Yang aja. penting kemudian yang harus ketahui, VOC itu konsentrasi kepada kemenangan dan keuntungan. Sembari mereka juga menyebarkan agama melalui misionaris yang menjadikan POC sebagai tumbangan. Sebagai apa istilah itu? Tumpangan gitu ya. Nah, kita lihat bagaimana kemudian pada saat mereka melakukan penumpasan terhadap pemberontakan yang ada di Aceh, POC ini mengadu domba pasukan dari Madura yang beragama Islam. Jadi serdadu-serdadu Belanda yang kemudian menumpas orang-orang Aceh yang beragama Islam itu memanfaatkan kemudian pasukan dari Madura yang juga beragama Islam. Jadi yang beragama Islam dari Madura dan kemudian yang beragama Islam dari Aceh itu diadu oleh POC. Halo, bisa bicara? Betul. Nah, itu yang terjadi. Ya, silakan Begitu, teman-teman. Silakan. Silakan. Itu aku mau tanya, itu topiknya kayaknya nggak bermutu Bang Jumada. Jadi tanggapi aja Bang, kalau nggak bermutu. Tadi ada yang naik. Sekarang Tadi kan ada situ yang naik. ngomong agama apa warisan penjajah. Bang. Topik kami yang buat, terserah kami Bang. Kalau Anda mau Nggak, gini loh Bang. Sekarang oke. apa yang mau Anda tawarkan Bang? Gini Pak Bejo, izin tanya Pak dulu Bejo. Kalau misalnya topiknya nggak Boleh berkenan, bertanya ya nggak? Anda tanggapilah Bang, itu topik, tanggapilah, silakan. Ya bukan. Maksudnya kita fair dong. Jadi kalau seandainya saya bilang agama apa kebanyakan dianut oleh teroris, gimana dong jawabnya? Kan aja, Agama Kristen lah. Masa Islam? buktikan Kristen aja Bang. Katolik dong. Yang jadi teroris di barat itu orang Islam rupanya. Sekarang agama yang diwariskan, agamamu juga diwariskan. Iya, diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada Islam masuk ke Nusantara ini melalui penjajahan. Tentara mana yang datang ke Nusantara menjajah dari Arab? Di zaman Nabi belum ada agama, Bang Juma. Kata Mija. Belum ada ajaran agama. Gak Belum. nyambung lagi, kagak nyambung terus. Makin tenggelam ini. Seperti agama. Udahlah Bang. Udahlah Bang. Makin parah. Udahlah Bang. Belanda ketika meninggalkan Nusantara, meninggalkan rumah ibadah mereka. Apa nama rumah ibadahnya? Jawab aja dulu. Masjid Sekarang atau boleh gereja? bertanya enggak? Masjid atau gereja? Gereja dan masjid itu cuma penamaan tempat ibadah doang, Bang Juma. Sekarang orang umat mau ibadah di mana juga bisa kan? Masjid mana di Indonesia yang dibangun penjajah Bang? Bang Ajun Geruma. Coba. Masjid mana? Bukan, maksudnya kalau tempat ibadah itu hanya penamaan tempat doang. Iya, tadi itu secara simbolnya, ya masjid atau gereja yang dibangun oleh penjajah di Indonesia ini sejak awal. Yang mana masjid dibangun oleh penjajah? Kalau gereja mau kita jabarkan dari mulai ujung Aceh. Setahu saya penjajah datang itu bukan karena agama, bukan. Setahu Abang, tapi Abang nggak Ya, tahu. memang mereka misinya untuk wilayah, bukan karena keagamaan.
Itu setahu kamu bang. Jangan ditarik-tarik penjajah karena agama, bukan. Secara Agama itu sejarah sifatnya dunia ada mengajarkan 3G. kebaikan semua. Secara sejarah dunia itu dikenal 3G, bahkan 4G. Sekarang saya tanya terakhir dia dengan jawab. genosida. Ada bang, jangan bilang nggak ada. Kalau abang nggak pernah baca sejarah boleh bilang gitu. Tapi abang Enggak. ini orang yang mendapatkan wawasan ilmu apa tidak gitu. Jangan nanti kami Enggak, takar. saya mau tanya, setuju nggak agama itu mengajar kebaikan? Agama mengajarkan kebaikan. Mengajarkan Agama. kebaikan. Memang agama Kristen itu ada kebaikan, Bang. Kalau yang benar agama Bentar dulu Pak Bejo, saya tanya dulu dia Pak Bejo, izin. Memang agama Kristen ada ajaran kebaikannya, Bang. Jelas. Tunjukkan di mana datanya. Kasihilah musuh itu jelas. Ya, Oh, musuh itu ajaran. dikasihi baik itu. Banyuma lanjut. Itu iya dong, musuh aja dikasihi, apalagi saudara. Saudara, kalau Anda membaca tentang musuh itu, kasihilah musuhmu, itu adalah implementasi hukum dalam Taurat, bukan di dalam Perjanjian Baru itu. Makanya saya tanya, setuju nggak ajaran agama itu apapun itu mengajarkan kebaikan? Kalau mengajarkan kebaikan, kebaikan apa dulu maksudnya ini? Kategori kebaikan banyak, Bang. Definisi Kalau tentang ada agama apa, kalau Bang? kalau ada agama mengajarkan menyembah kepada roh, itu baik menurut saudara? Dalam arti roh apa nih? Ya, roh, apapun itu. Agama mengajarkan menyembah kepada roh-roh, apakah itu baik? Anda tahu ajaran agama paganisme yang mengajarkan tentang menumbalkan wanita ketika ada bencana alam. Gini ya, Bang. Baik tuh bang. Islam Ya, saya itu yakin baik, Bang. mengajarkan kebaikan. Tunggu, Agama tunggu. apapun pasti saya mengajarkan bertanya kebaikan. ini, abang bertanya tadi saya jawab dengan ada ajaran Ya. agama yang mengajarkan menumbalkan seorang wanita untuk ketika terjadi bencana, gunung meletus, banjir, kekeringan, mengorbankan manusia. Tahu nggak itu? Ajaran agama katanya tuh. Tapi masalahnya, abang sedang menanyakan tentang ajaran agama yang mana? Yang abang tawarkan di situ. Jadi jangan asal bicara, bang. Seperti saya bilang, nggak semua ajaran agama Saya itu tadi kebaikan, katanya. kecuali agama yang berdasarkan dari pengajaran para nabi, ya itu mengajarkan tentang siapa sang maha pencipta ini oleh sang maha pencipta. Kalau saya berbicara berdasarkan logika sih, kalau ada ajaran agama tidak mengajarkan kebaikan, mungkin tidak diakuin di negara ini. Sekarang agama yang diakui di negara kita tercinta ini sudah tertera, udah tercantum di negara. Apalagi mau diperbincangkan. Apa kebaikan yang abang tawarkan dari ajaran Kristen? Silakan. Banyak. Maksud tujuanmu bertanya gitu apa? Pengen contoh apa? Kita Banyak. dialog lintas agama, bang, lintas iman. Jadi kalau abang bisa menawarkan apa yang diajarkan Bang Kristen Bejo, lanjut Bang Juma dulu. sebagai satu Bang Juma. kebaikan, silakan. Lanjut Bang Juma dulu, lanjut Bang Juma. Iya, lanjut. Makanan, kok jadi makanan ini, aku jadi chat sama anakku ini. Agama itu mengajarkan kebaikan. Iya Yang betul. mana? Ya kalau di agama Anda kebaikan yang Anda maksud ini apa di Kristen mengajarkan kebaikan? Nyembah manusia Yesus gitu. Kebaikan itu nggak ke situ larinya Bang Juma. Lari kemana? Kebaikan itu banyak, dari hal kecil banyak. Kita Seperti apa? bertetangga sebagai umat manusia. Kita Loh, kalau menghargai itu orang. kalau itu kebaikan. orang tidak beragama juga itu itu manusiawi. Masalah persembahan Ya, Bang Juma itu tergantung itu manusiawi. kepribadian masing-masing. Itu manusiawi, Bang. Meskipun orang tak punya agama juga mengajarkan gitu. Yang kita minta kebaikan dari agama Kristen ini apa? Yang dari Kristen loh, artinya dari Bible, bukan dari perilaku manusianya, dari kitabnya. Apa itu yang baik dari Kristen? Contoh. Banyak Bang, maksudnya gimana sih? Kalau Apa saya itu? tanya dari umat Islam, apa kebaikan coba? Kalau di Islam itu Nah, berlaku adil kepada orang-orang kafir. berlaku adil kepada orang-orang kafir. Iya. Pengertian kafir kan yang nggak punya keyakinan kan?
Kafir itu yang tidak Islam. Bukan begitu pengertiannya dong. Kafir itu yang tidak mengenal Jadi Tuhan. kamu yang tahu? Enggak, kafir itu orang yang ingkar terhadap ajaran Islam, itu kafir. Wah, kalau sampai segitunya pemahamannya tentang kafir, kita udah benar-benar nggak ketemu pembahasan kita. Iya, karena kafir itu kan dari Islam, kata dari Islam. Kristen ini aja yang suka usil ngambil istilah-istilah dari Islam. Ngapain orang Kristen pakai kata kafir? Itu kan bukan bahasa dari Quran, dari Bible. Kalau masalah bahasa kan pernah zaman tentang negara, Bang. Itu kan bahasa Indonesia. Nah, makanya kita bahas agama Anda. Agama Anda ini membawa kebaikan, kebaikannya itu apa? Satu aja. Ada enggak? Intinya kita udah nggak ketemu bakalan pembahasan kita kalau seperti ini. Iya, karena Anda mengatakan semua agama mengajarkan kebaikan. Nah, saya minta satu kebaikan dari agama Anda itu yang bisa kita lihat implementasinya dalam kehidupan sehari-hari itu apa di negara kita ini? Apa? Mengasihi sesama manusia. Sair Bali. Itu kebaikan. Ya. Sorry. Ya, silakan host disambut dulu tamu Sair Bali ini. Aduh ya, sorry. Ya, maaf beli Sair, soalnya tadi lagi serius bahas itu beli Sair. Ya, beli Sair ini dari Hindu Bali, Bang Ajuin ya. Jadi kami sering diskusi. Bang Sair Bali paham mana kata kafir. Ya, dia nggak merasa tersinggung kalau dikatakan orang kafir. Coba ya, tanya aja sama dia. Ya. Ya, kalau saya sih enggak harus tersinggung karena itu kan bahasa yang saya tidak mengerti. Jadi untuk apa saya tersinggung? Kalaupun misalnya saya dikatakan menyembah berhala, patung, pohon, ya memang terlihat realitanya begitu. Buat apa saya tersinggung? Saya dikatakan makan babi, ya memang benar saya memang makan babi. Lalu buat apa saya tersinggung? Kan begitu intinya di sana. Namun saya kembali ke topik begini. Agama apa warisan penjajah? Nasrani, Kristen, Protestan. Kan itu jawabannya. Lalu mengapa dikonotasikan buruk? Karena sejarah yang mencatat. Dan sampai hari ini kita bisa rasakan, kita bisa lihat. Contoh misalnya, apakah orang yang masuk ke Amerika lalu membantai ribuan suku Indian itu orang yang tidak beragama? Beragama. Lalu orang yang masuk ke Australia membantai suku Aborigin. Apakah orang yang tidak beragama? Beragama. Jadi itu sebagai salah satu ukuran bahwa agama itu yang seperti itu kelihatannya baik, tapi implementasinya saat menaklukkan dengan misinya itu perbuatannya tidak baik. Demikian, terima kasih. Lanjut Bang Juma. Iya, apa yang saya mau sampaikan ini? Saya rasa nggak ada tanggapan dari saudara kita Kristen. Yang pasti ketika tema ini bertanya, agama apa yang menjadi warisan penjajah? Penjajah yang dimaksud di sini tentu yang pernah menjajah Nusantara kan ya, Portugis dan Belanda. Ya, agama yang diwariskan kemudian sudah pasti adalah agama Katolik dan agama Kristen dan agama Katolik, kan gitu. Itu dua agama yang kemudian diwariskan atau diajarkan oleh penjajah. Setelah penjajah meninggalkan Nusantara, diteruskan kemudian oleh sebagian dari penduduk Indonesia, yaitu agama Kristen dan agama Katolik. Nah, yang saya pikirkan di sini adalah andai saja saudara-saudara Kristen ini hidup di masa penjajahan, berarti agama Kristen ini, orang-orang Indonesia yang beragama Kristen ini
akan melihat penjajah setiap minggu masuk ke rumah ibadah yang sama dengan rumah ibadah yang mereka tempati juga untuk beribadah. Kan gitu ya. Andai saja orang-orang Kristen di Nusantara yang ada sekarang ini yang senantiasa berkoar-koar toleransi, 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 yang senantiasa teriak ajaran kasih, ajaran kasih, ajaran kasih, hidup di masa penjajahan, maka orang-orang Kristen yang besar mulut hari ini yang toleransi, toleransi, ajaran kasih akan menemukan diri mereka berada dalam rumah gereja beribadah bersama dengan penjajah. Masih maukah kira-kira orang-orang yang mulutnya toleransi, toleransi, yang menuduh-nuduh umat Islam teroris, yang kemudian mengajarkan ajaran kasih, masih mau nggak mereka kira-kira teriak gitu? Islam teroris. Masih mau nggak? Andai saja orang-orang ini hidup di zaman penjajahan Belanda, penjajahan Portugis, kira-kira mereka masih mau teriak nggak? Islam teroris, Kristen agama kasih, Kristen agama toleran. Apa yang dilakoni oleh Portugis dan Belanda itu seirama dengan Bible, isi Bible. Ini yang saudara yang saya mau tanya nih, Aswin. Andai saja saudara hidup di masa penjajahan, masihkah ada suara Anda mengatakan Islam agama teroris? Andai saja Anda hidup di masa penjajahan selama 350 tahun. Teroris hanya 1 hari, Bang. Dah selesai. Tapi penjajah yang notabene-nya beragama sama seperti agama Anda, berapa jam dia melakukan pembunuhan di Nusantara ini? Bukan jam lagi, Bang. Bukan hari, bukan bulan, bukan tahun lagi, tapi berabad-abad. Anda nggak malu? Anda nggak malu mengatakan Islam teroris? Anda nggak malu mengatakan agama kalian agama kasih? Anda nggak malu kalian mengatakan agama kalian itu adalah agama yang toleran? Nggak malu? Nggak malu kalian? Dan andai saudara hidup di zaman penjajahan, hari Minggu Anda bergabung dengan pejuang untuk ibadah, atau hari Minggu Anda bersama dengan penjajah untuk ibadah? Ayo. Gini Bang, halo. Ya. Semua unsur kejahatan saya setuju sama Bang Juma. Saya nggak setuju ada kejahatan dalam ajaran agama. Sama aja seperti kayak gini. Kalau saya bilang teroris ajaran Islam agamanya, Abang juga nggak setuju dan saya juga nggak setuju ajaran Islam mengajarkan pengeboman. Saya nggak setuju, sama aja. Waktu pada zaman penjajahan, kebanyakan mayoritas penjajah beragama Katolik dan Protestan. Saya juga nggak setuju dan itu bukan ajaran agama. Kata siapa, Bang? Kata saya. Bible Anda kok yang memerintahkan untuk melakukan penjajahan? Di mana tertulis biar saya paham? Bang Handi maju. Ada Bang Handi nggak? Ada, ulangan 20. Silakan, Bang. Bacakan, Ulangan Bang. 20 ayat berapa? Digoyang Bang Handi. Nggak tahu, ulangan 20, Bang. Nomor 10 mulai itu, Bang. Iya, ya. Saya baca ya, Bang. Handi. Ya. Yuk. Nomor 10 langsung ya. Ulangan 20:10. Apabila engkau mendekati sebuah kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan damai kepadanya. Apabila kota itu menerima perdamaian dan dibuka pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang ada di situ melakukan pekerjaan rodi dan menjadi hambamu atau budakmu. Jadi istilah kerja rodi yang dipergunakan oleh Belanda berasal dari Bible. 12. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan perlawanan dengan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. 13. Dan setelah Tuhanmu menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya
yang laki-laki dengan mata pedang. Ini yang dipakai Belanda, bro. Iya, tapi Persis, kan persis sama pasti prakteknya. penjajah itu berpatokan sama itu. Jangan menyimpulkan ayat dong. Lah, itu yang dibawa Belanda, bawa Bible kok. Masa Republik ini, gimana sih lu? Sekarang kan yang kita bacakan ayat itu kan sepenggal-sepenggal. Dikasih data sepenggal. Ada aja ngelesnya ini orang. Lanjut Bang Juma. Lanjut Bang Di, saya angkat telepon dulu Bang. Janganlah kau ngeles Bang. Ini data lo kita. Bukan ngeles. Terus kalau nggak ngeles gimana ceritanya? Sekarang kan kebanyakan umat Islam menyimpulkan ayat itu kan seakan-akan penjajah dulu berpatokan sama ayat Ya yang sekarang kau tertulis. bantah lah ini apa maksudnya ini di Bible nempel, coba jelaskan. Ulangan 20 10 sampai 13 coba jelaskan. Aku belum membaca sepenuhnya dari ulangan itu, belum. Ya, Anda punya Bible nggak di situ? Kebetulan aku di luar. Ya saya udah baca tadi. Di situ kesimpulannya perintahnya Oke, sekarang adalah gini deh, aku dengerin dulu, saya kan kamu kan nggak membaca, saya kasih tahu, dengerin tanya dulu dulu. deh, biar seakan-akan yang Dengerin tidak paham. dulu, kamu nggak punya Bible ternyata. Kristen kok nggak punya Bible ya? Miskin kali kau bro. Tak beliin nih mau. Gua ada nih, mulai dari beber jadul sampai yang terbaru nih gua ada. Malu lah bro, kau punya Kristen nggak punya Bible. Di sini, gitu ya. Belanda datang itu berperang. Tapi kalau daerah jajahannya itu tidak melawan, dia menjadi harus kerja rodi dan menjadi budak. Jadi istilah kerja rodi yang dipergunakan Belanda itu bersumber dari Bible, nggak bisa dipungkiri bro. Sekali lagi saya ulang teman-teman ingat ya, istilah kerja rodi berasal dari Bible yang dibawa oleh Belanda, dipraktekkan oleh Belanda, yang menjadi korban adalah nenek moyang kita terdahulu. Mari kita mengiringi doa kepada para pahlawan yang telah mendahului kita, yang telah diperlakukan tidak adil oleh penjajah Belanda ini. Semoga arwah, semoga para pejuang kita yang telah diperlakukan tidak adil dengan bekerja rodi, dijadiin budak dengan moncong senjatanya, semoga beliau-beliau yang telah mendahului kita jadi pahlawan kita mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kami hanya mendoakan nenek moyang kami dipaksa jadiin budak, perempuannya diperkaos, tidak ada ampun baginya. Itu dipraktekkan terjadi di dalam Bible Anda, karena yang membawa Bible Anda masuk ke Nusantara adalah si Belanda. Paham kau? Jadi sekali lagi saya ulang, istilah kerja rodi, istilah budak ada di dalam Bible-mu, dipraktekkan oleh Belanda. Jangan ngeles lagi, ini data. Lanjut teman-teman. Kita juga umat Kristen nggak setuju ada penjajahan di muka bumi ini. 11 dan Korintus 1 Korintus 15. Jadi mestinya kau Aswan bertanya, berpikir, kok saya beragama Kristen ya? Ya kau mikirlah itu. Ini saya beragama Kristen, bersumber dari mana gitu. Artinya apa? Kau beragama Kristen itu peralihan dari Belanda ke nenek moyangmu. Artinya nenek moyangmu terdahulu itu dekat sama Belanda. Satu gereja sama Belanda di hari Minggu. Pertanyaannya, yang dekat sama Belanda ini pejuang apa pecundang? Itu loh pertanyaannya. Yang dekat, yang berhasil menjadi satu agama dengan Belanda, satu gereja di hari Minggu, orang ini, nenek moyang kamu ini pejuang apa pecundang? Ya pasti jongos Belanda bro. Artinya apa? Nenek moyangmu itu dekat sama Belanda, makanya kau menjadi Kristen. Itu yang kau pikirkan bro. Andi Paham sampai Selebes. sini? Paham? Kau sendiri juga itu penjajah. Kau tahu enggak?
Kau sendiri tuh penjajah. Apa yang kau jajah? Iya, dari apa zaman nabimu tuh kan juga menjajah, nggak jadi menjajah tuh perang terus. Di mana penjajah Nabi saya? Ya, sekarang kau lihat aja tuh dia tuh nyerang siapa itu? Di mana? Orang-orang Quraisy itu diserang. Ya itu kan Nggak ngerti saja. Kalau mereka menjajah boleh. Ini Nih, kita dengerin, bicara di dengerin. wilayah Indonesia loh. Kita bicara di wilayah Nggak Indonesia. apa-apa. Brother, kalau mereka menjajah boleh, kalau kita nggak boleh gitu. Ya, Islam waktu itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, terus kemudian diserang, dijajah, yang melawan toh. Kan kita Islam ini, dengerin dulu, diam kalau kasihin ya. Islam ini agama bukan ajaran konyol, tapi ajaran yang mempertahankan harga diri. Lihatlah para pejuang-pejuang. Ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melawan Belanda. Ada nggak yang mau mati konyol? Enggak. Belanda datang kita lawan. Ya, darah, harta, tahta menjadi taruhannya begitu. Jadi Islam itu nggak pernah memulai perang. Tapi kalau dilawan, Anda jual, kami beli. Tapi kalau Kariste enggak. Ajaran kasihilah musuhmu. Musuh datang didoain. Ya musuhku, kudoakan kau, silahkan menjajah. Semoga kau selamat kembali ke negaramu. Musuh didoain. Jadi kita berbicara lokal khusus di Indonesia. Kalau mau berbicara secara makro, naudzubillah min salik, bagaimana Kristen ini disebarkan dengan cara apa? Jadi di matamu aja ini loh, di matamu masih tersimpan. Nah itu kan nanti kan copyright kalau gue nyanyi lagu Ebit. Jadi Kan gitu ya. sulit juga ya kalau kita mau diskusi tanpa artinya minim literasi ya nggak jalan jadi. Iya. Jadi Azwin, ya kalau kau ingin memperjuangkan kebenaran tentang Kristen, ya kau jangan miskin literasi, kau kuasai dulu Bibelmu, baru bisa gitu loh, ya. Lanjut. Ini berbicara data, berbicara kenyataan, yang nggak bisa kau pungkiri bro. Kau terimalah apa adanya, gitu loh. Oh iya ya, ini lagi yang telepon, benar-benar dah. Siapa sih? Dulu. Jangan telepon dulu sebentar. Bro, jadi terima kenyataan, sabar, jujur, supaya Anda menjadi Kristen, tidak memberontak dengan kejadian yang ada. Terima apa padanya. Oh ya benar ya Bang Juma ya. Ternyata agama saya itu sama dengan agamanya penjajah. Terima itu. Yang membawa Bible ke Nusantara itu mulai dari Portugis dengan Katoliknya yang bermarkas rata-rata di Indonesia Timur. Terus kemudian datang Inggris, kemudian Belanda mengadu domba, Inggris kalah. Belanda yang paling lama membuat suatu lembaga yang disebut Lembaga Bible Hindia Belanda. Ada lembaganya coy. Bagaimana supaya daerah jajahannya itu memeluk Kristen karena daerah sasarannya adalah Islam, sambil memperkaos, sambil membunuh, sambil merampok isi-isinya, daerah jajahannya juga Kristen. Bawa Bible lah dia, yang berbahasa Belanda atau berbahasa Inggris yang dibawa. Bagaimana caranya? Saking liciknya. Tadinya sampulnya Bible, kalau kita tidak ganti menjadi Alkitab, Bible, orang-orang Muslim nggak mungkin mau jadi Kristen atau orang-orang